Presiden Jokowi keluar dari Istana Merdeka pukul 6.40 WIB dan langsung mengayuh sepedanya menyusuri Jalan Sudirman Tamrin hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Sepanjang perjalanan, banyak warga yang meramaikan Car Free Day menyapa Presiden. Di Bundaran HI, Jokowi sempat berhenti dan menyapa masyarakat. Momen ini dimanfaatkan warga berfoto bersama Presiden Jokowi. Warga menyatakan senang karena bertemu Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum beraktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Polisi telah menetapkan seorang mahasiswa tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berinisial TRS sebagai tersangka tunggal kasus penganiayaan hingga tewas. Keluarga juga berharap polisi maupun pihak sekolah bisa mengungkap kasus hingga tuntas. Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemenhub telah membentuk tim investigasi internal dan melakukan evaluasi unsur-unsur pada kampus agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depan. Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Kami juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Taruna Putu Satria Anantarustika pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Proses autopsi terhadap jenazah korban penganiayaan telah selesai pada Sabtu sore di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Keluarga menunggu proses otopsi yang berlangsung selama 6 jam. Keluarga berharap polisi maupun pihak sekolah bisa mengungkap perkara sampai tuntas. Pada bapak-bapak kepolisian untuk profesional menyelesaikan secara tuntas, kalaupun harus lebih dari 1, 4, 10 ya. Jadi menurut saya ya, kalaupun dia nggak mukul, tapi ada di situ megangin, itu harusnya semuanya jadi tersangka dia harusnya. Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke kediaman mereka di Bali untuk selanjutnya dimakamkan. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Cina diamankan petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang, Jawa Tengah. WNA tersebut diamankan akibat tidak bisa menunjukkan paspor saat diperiksa oleh petugas. Kantor Imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang, Jawa Tengah mengamankan seorang warga negara asing asal Cina ber-KTP Indonesia. WNA bernama Fu Zeliang diamankan akibat tak bisa menunjukkan paspor saat diperiksa di kediamannya di Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Saat diamankan, WNA tersebut mengaku sebagai WNI yang telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2015 silam. WNA tersebut juga mengaku telah menikah dengan warga setempat sejak tahun 2021. Fu Zeliang diduga melakukan pemalsuan dokumen. Lantaran berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas mendapati paspor kebangsaan Cina dan tercatat memasuki Indonesia sejak 1 Maret 2024 dengan visa kunjungan. Saat ini, pihak imigrasi tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengecek keabsahan dokumen yang dimiliki WNA tersebut. Kami telah mengamankan seorang warga negara asing yang akhirnya pada saat kita lakukan pemeriksaan ke lokasi dan dilakukan otopsi terhadap yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau menunjukkan paspor atau dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan yang dimilikinya. Bahkan yang bersangkutan mengaku bahwa dirinya warga negara Indonesia atau WNI. Petugas imigrasi akan melakukan deportasi apabila warga negara asing tersebut terbukti melanggar undang-undang tentang keimigrasian. Seorang ayah di kota Bekasi, Jawa Barat menghabisi anak kandungnya. Peristiwa ini dipicu akibat si anak sering mengamuk saat tengah mabuk minuman keras. Seorang bapak bernama Nur Haidi usia 61 tahun membunuh anak kandungnya di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Pelaku menghabisi nyawa anaknya, Cepriyadi usia 35 tahun, lantaran kesal sang anak kerap mengancam akan membunuhnya saat sedang mabuk miras. Pelaku yang sering diancam dengan senjata tajam memukul korban menggunakan linggis. Korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Dan sehingga diancam dia akan dibunuh melalui telepon. Kemudian pada saat ketemu antara bapak dan anak kandungnya ini, pada saat itu langsung anak kandungnya mengeluarkan pisau lipat dan mengejar bapaknya. Saat ini pelaku telah diamankan dan kasus ini dalam proses penyelidikan Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Motor yang dikendarai sepasang suami istri terjun ke sungai di Desa Sindang Panjang, Tanjung Sakti Pumi, Lahat, Sumatera Selatan. Saat kecelakaan tunggal terjadi, cuaca hujan deras. Evakuasi berlangsung dramatis. Sang suami selamat sementara sang istri tenggelam terseret derasnya arus Sungai Mana. Jasad sang istri, Desmi, ditemukan sehari kemudian, 600 meter dari lokasi awal, tersangkut di tumpukan kayu yang berada di tengah sungai. Jasad korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat lalu diserahkan ke pihak keluarga. 3 unit kapal mencari ikan yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu sore hangus terbakar. Kobaran api terus membesar dan membakar 3 buah kapal besar pencari ikan yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu sore. Banyaknya bahan bakar yang berada di dalam kapal membuat api semakin membesar hingga menghanguskan seluruh badan kapal. Sejumlah nelayan dan warga panik menyelamatkan diri karena beberapa kali terdengar ledakan besar dari dalam kapal yang terbakar. Menurut Suryadi, warga yang berada di sekitar lokasi mengungkapkan kapal sedang melakukan bongkar ikan dan tiba-tiba terjadi ledakan dan kemudian api menyambar 2 kapal lainnya. Awalnya sih meledak doang. Meledak. Lagi ngapain itu kapalnya? Lagi bongkar. Bongkar muat. Oh gitu. Ini kapal isi apa sih bang? Cakalang. 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 Oh ikan. Lagi bongkar muat terus tiba-tiba meledak. Meledak. Langsung nyamper ke 2 Kapal. kapal. Ada berapa yang kebakar berarti ini? 3 kapal yang kebakar. Hingga Minggu sore, pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang membakar kapal dan belum diketahui penyebab pasti dalam peristiwa kebakaran tersebut. Ya, kebakaran menimpa terminal aspal curah di Komplek Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. Api membakar tangki mixer, gudang penyampuran aspal, serta sebuah truk tangki aspal yang sedang terparkir. Kebakaran terjadi di terminal aspal curah milik PT Jumbo Jade Minggu dini hari. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Kota Semarang diterjunkan untuk memadamkan api dan mencegah api agar tidak meluas ke bangunan yang lain. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kebakaran hebat yang terjadi sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan polisi. Helikopter Caracal H225M TNI AU berhasil menembus daerah terisolir di lokasi yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Upaya distribusi bantuan dilakukan lewat udara karena akses transportasi darat masih terputus. TNI Angkatan Udara juga mengevakuasi warga yang terdampak bencana tersebut. Setelah terhambat cuaca buruk di daerah bencana banjir dan tanah longsor di Luwu, Sulawesi Selatan, akhirnya TNI Angkatan Udara berhasil mencapai lokasi yang terdampak bencana di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu hari ini. Distribusi bantuan dilakukan melalui udara dengan helikopter TNI Angkatan Udara dengan pilot Letu PNB Yogi Pradana dan co-pilot Letu PNB Ardi Septiantara.
Helikopter Caracal H225M membawa bantuan berupa makanan dan obat-obatan seberat 1 ton yang diberikan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Latimojong. Tiba di lokasi bencana di Desa Pajang, tim pasukan gerak cepat dari Batalion 446 Kopasgat yang dipimpin oleh Letda PAS Krisna Bayu langsung mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang berada di lokasi bencana. Usai mendistribusikan bantuan, helikopter mengevakuasi warga yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor. Hingga saat ini, di Kecamatan Latimojong terdapat 12 desa yang masih terisolir dan terputus akses jalur daratnya. Pencarian korban yang tertimbun material tanah longsor dan banjir bandang di daerah Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto berlangsung dramatis. Korban diketahui adalah Rini Maharani, remaja 15 tahun. Pelajar SMP Muhammadiyah dan ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. 2 unit alat berat diturunkan ke lokasi, namun material lumpur bercampur batu dan kayu membuat proses pembersihan sulit dilakukan. BPBD Sawalunto mencatat ada sekitar 40 titik tanah longsor yang menimbun rumah warga. Peristiwa tanah longsor ini juga mengakibatkan akses jalan lintas Sumatera tertutup. Mobil truk mengangkut sembako terbalik di lokasi longsor di Kulinjang, Kelurahan Tuara, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Antrian kendaraan dari 2 arah baik menuju Kabupaten Nrekang maupun yang ke Tanah Toraja mengular panjang hingga mencapai 3 km. Selain mobil amblas, tanah longsor juga kembali terjadi di Bamba dan mengakibatkan 1 rumah rusak akibat tertimpa pohon besar. Dari insiden tersebut, jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja, Nrekang, Sidrap, Pinrang kembali tertutup longsor. Oknum bidan sekaligus lurah diduga melakukan malpraktek. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, perjuangan atlet tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Triwardoyo menutup langkah tim Uber Indonesia 2024. Indonesia harus puas sebagai runner-up Uber Cup 2024 usai kalah dari Cina dengan skor 3-0. Final Piala Uber 2024 mempertemukan tim bulu tangkis putri Indonesia dengan Cina. Di partai pertama, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung kalah 2 game langsung dari Chen Yufei. Di partai kedua, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva dan Ripka Sugiarto harus mengakui keunggulan ganda putri nomor 1 dunia, Chen Qingchen dan Jia Yifan. Fadia dan Ripka kalah 2 game langsung. Di partai ketiga, Ester Wardoyo yang bertemu He Bingjiao sempat memberikan perlawanan ketat sebelum akhirnya kalah di game ketiga. Ester harus mengakui keunggulan wakil tuan rumah He Bingjiao melalui rubber game ketat 10-21, 21-15, 17-21 dalam tempo 68 menit. Tim bulu tangkis putri Cina juara Piala Uber. Ini merupakan penantian 16 tahun Indonesia untuk membawa pulang medali setelah mencapai final Piala Uber 2024. Tim yang dipimpin Apriani Rahayu ini pulang dengan gelar runner-up dan medali perak. Meskipun keluar sebagai runner-up, ini merupakan ke-11 kalinya Indonesia tampil di babak final Piala Uber dan menjadi negara kedua yang mengoleksi gelar finalis setelah Cina dengan 20 kali penampilan. Sementara itu, tim bulu tangkis putra Indonesia juga gagal meraih trofi Thomas Cup 2024 setelah kalah 1-3 atas Cina di partai final. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri harus mengakui keunggulan tuan rumah pada partai keempat babak final yang membuat tim Merah Putih harus puas menjadi runner-up Piala Thomas 2024.
Bagas Fikri kalah dari ganda Cina He Jiting Ren Xiangyu dalam straight set 11-21, 15-21 yang berlangsung di Chengdu High-Tech Zona Sport Center, Gymnasium Chengdu, China. Hasil tersebut membuat Indonesia kalah 1-3 dari Cina setelah tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan ganda Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto takluk di tangan tuan rumah. Walaupun Jonathan Christie sempat memperpanjang nafas Indonesia pada babak final ini. Dengan demikian, ini merupakan runner-up ke-8 tim Thomas Indonesia. Terakhir Indonesia menjadi runner-up pada tahun 2022. Sedangkan terakhir juara, tim Thomas Indonesia meraihnya pada tahun 2020. Seorang oknum bidan sekaligus lurah di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan diduga melakukan malpraktek yang menyebabkan seorang pasien meninggal dunia. Dugaan malpraktek oknum bidan tersebut belakangan viral di media sosial. Seluruh pasien Inilah potongan video yang menampilkan suasana oknum bidan berinisial ZN tengah mengobati seorang pasien dengan keluhan sakit maag. Dalam video tersebut, oknum bidan ZN mencampurkan beberapa cairan ke dalam satu suntikan sebelum akhirnya disuntikan kepada pasien yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Berapa macam itu, no? Obat. Namun, setelah mendapatkan pengobatan, pasien tersebut bukannya sembuh, malah harus dilarikan ke rumah sakit dan divonis mengalami pembengkakan ginjal dan harus menjalani cuci darah hingga akhirnya meninggal dunia. Menanggapi video viral tersebut, petugas dari Polres Prabu Mulih bertindak cepat dengan mendatangi tempat praktik oknum bidan ZN. Dari tempat praktek, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa tempat obat dan jas lab yang digunakan bidan ZN saat memberikan pengobatan kepada pasien. Sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 7 orang saksi, termasuk bidan ZN. Sudah kita ambil keterangan. Setelah melakukan penyelidikan ini, apabila terpenuhi unsur pidananya dengan 2 alat bukti 184 KUHP, kita akan naikkan ke tingkat penyidikan, bisa kita akan penetapan tersangka. Dari informasi yang didapat, selain berprofesi sebagai bidan, ZN saat ini juga menjabat sebagai lurah di Kelurahan Cambai, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. ZN diketahui juga sudah lama membuka praktek kebidanan di rumahnya yang berada di Jalan Serikan di Kota Prabu Mulih. Guna kepentingan penyelidikan, polisi menutup tempat praktek bidan ZN dengan memberikan garis polisi. Sebuah video menunjukkan 3 remaja perempuan diduga sedang mabuk viral di media sosial. Video itu diduga diambil di area persawahan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Ella Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Sebuah video menunjukkan 3 remaja perempuan diduga sedang mabuk viral di media sosial. Video itu diduga diambil di area persawahan Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Video memperlihatkan 3 remaja perempuan berboncengan naik satu sepeda motor. 2 diantaranya bahkan sempat tiduran di tengah jalan persawahan. Saat sekelompok remaja pria menghampiri dan menanyakan alamat, para remaja perempuan itu tak memberikan jawaban yang jelas. Salah seorang remaja bahkan terlihat merokok. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ketiga remaja perempuan mengakui membeli minuman keras berjenis arak. Mereka membeli minuman yang mana didapati adalah arak Bali. Arak Bali, mereka minum sedikit sudah tidak nyaman di mulut, dibuang. Terus mereka bergaya-gaya mabuk itu tadi di jalanan. Saya sebenarnya kondisi mereka itu nggak mabuk gitu. Sama sekali tidak didapati pusing atau apa.
Kasus 3 remaja perempuan yang diduga sedang mabuk telah diselesaikan di kantor Polsek Ludoyo Timur. Karena masih di bawah umur selama pemeriksaan polisi, ketiganya didampingi oleh orang tua atau wali. Mereka juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Iya, agak gemeter banget. Bisa motor juga.